materi tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran matematik. Yang pertama yaitu pemetaan kompetensi dasar. Pemetaan kompetensi dasar terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama memahami kompetensi dasar menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada kurikulum 2013, pada pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai siswa dalam suatu mata pelajaran pada kompetensi inti. Artinya, kompetensi dasar mengandung dua unsur yaitu kemampuan dan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu guru menganalisis keterkaitan antara standar kompetensi lulusan atau yang disebut dengan SKL, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu guru diharapkan mampu menyusun indikator pencapaian kompetensi dan mengembangkan materi pembelajaran. Materi kedua itu tentang penyusunan silabus pembelajaran tematik. Penyusunan silabus pembelajaran tematik, langkah-langkahnya yang pertama, mengidentifikasi tema utama yang relevan dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang kedua, menentukan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang ketiga, susun materi pembelajaran mendukung tema tersebut, termasuk aktivitas sumber belajar dan penilaian, dengan mempertimbangkan pendekatan pembelajaran yang menarik dan relevan. Yang keempat yaitu menentukan metode evaluasi yang sesuai untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kelima, perhatikan fleksibilitas untuk penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Karena silabus tematik dapat memfasilitasi pembelajaran lintas mata pelajaran dan meningkatkan keterkaitan konsep bagi siswa. Materi yang ketiga itu penyusunan RPP. Proses perencanaan yang terinci untuk setiap pertemuan pembelajaran. Langkah-langkah dalam penyusunan RPP yaitu yang pertama, mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, yaitu dengan menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran, yaitu tetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan berbatasan waktu, atau yang disebut dengan singkatan SMART. Yang ketiga yaitu pemilihan metode pembelajaran, seperti menggunakan metode ceramah, diskusi, simulasi, penugasan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penyusunan materi pembelajaran, yaitu pemilihan materi termasuk dengan kegiatan media dan sumber belajar yang akan digunakan. Yang kelima yaitu penyusunan rincian kegiatan pembelajaran seperti mengatur langkah-langkah kegiatan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Yang keenam yaitu penyusunan penilaian pembelajaran, yaitu untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketujuh yaitu pembuatan alokasi waktu, yaitu bagi waktu pembelajaran untuk setiap kajian RPP, termasuk pendahuluan, inti pembelajaran, dan kegiatan penutup. Yang kedelapan itu penyesuaian dan penambahan, yaitu dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kelas serta tambahan strategi diferensiasi jika diperlukan. Yang kesembilan yaitu penyusunan rencana, rencana bahan ajar, yaitu dengan menyiapkan materi dan bahan ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran, termasuk tugas, latihan untuk siswa. Terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Setelah pelaksanaan proses pembelajaran selesai, evaluasi efektivitas RPP, kemudian lakukan refleksi untuk perbaikan ke depannya. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.